Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi pertemuan kita kali ini yaitu pembahasan latihan soal UTBK SNBT tentang penalaran matematika bagian kelima dengan subpokok pembahasan operasi aljabar dan persamaan. Soal yang ditampilkan dalam video ini merupakan tipe soal yang disesuaikan dengan soal yang sudah pernah keluar sebelumnya dan ini sebagai prediksi untuk UTBK tahun ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk menempuh ujian UTBK tahun ini. Dan semoga pula dapat diterima sesuai dengan jurusan yang diinginkan. Amin. Oke, langsung saja ke model soalnya. Silakan disimak sampai dengan selesai. Siapkan juga alat tulis dan kertas coretannya. Kita kerjakan sama-sama dan kita cocokkan jawabannya. Dan biasakan berdoa sebelum belajar. Sekarang kita mulai. Ini soalnya soal cerita ya tentang latihan lomba lari. Salah satu cabang olahraga yang paling banyak digemari adalah lari. Olahraga ini tidak membutuhkan lapangan khusus, bisa di jalan raya, di taman kota, atau di mana saja. Jadi seorang atlet sedang latihan persiapan lomba selama 5 hari. Pada hari pertama, Edi mampu berlari sejauh 3x kilometer. Pada hari berikutnya, 4x min 2 kilometer. Hari ketiga mencapai 8x tambah 4 kilometer. Hari keempat, Edi hanya menempuh jarak setengah dari hari ketiga. Dan hari kelima, Edi menempuh jarak 6x min 2 kilometer. Perbandingan jarak yang ditempuh hari keempat dan kelima adalah 7 banding 8. Pertanyaannya, jarak terjauh yang ditempuh Edi adalah. Oke, dari teks di atas, hari pertama jarak yang ditempuh 3x kilometer ya. Hari kedua 4x min 2. Hari ketiga 8x tambah 4. Hari keempat setengah dari hari ketiga. Berarti 4x tambah 2. Dan hari kelima 6x min 2. Berikutnya jarak yang ditempuh hari keempat dan kelima. Berarti perbandingan antara 4x tambah 2 dibagi 6x min 2. Sama dengan 7 per 8. Dikali silang, 8 kali 4x, 32x. Tambah 2 kali 8, 16. Sama dengan 7 kali 6x, 42x. 7 kali min 2, min 14. Min 14-nya pindah ke ruas kiri, jadi 16 tambah 14-nya 30, sama dengan 42x dikurangi 32x, 10x. Diperoleh x-nya 30 per 10 sama dengan 3. Selanjutnya nilai x sama dengan 3, kita masukkan ke masing-masing ini. Untuk hari pertama 3 kali 3, 9 km. Hari kedua 4 kali 3, 12. Kurangi 2, 10 km. Hari ketiga 8 kali 3, 24 tambah 4, 28 km. Hari keempat 4 kali 3, 12 tambah 2, 14 km. Dan hari kelima 6 kali 3, 18 dikurangi 2, 16 km. Maka yang terjauh jarak yang ditempuh Edi adalah 28 km. Dan jawabannya adalah B. Jelas ya. Lanjut soal nomor 2. Ini soal bentuk cerita juga ya yang berbeda dengan soal sebelumnya. Iwan membeli ikan di pasar perolehan ikan seberat 76 kg yang terdiri dari 80 ekor ikan kakap dan 30 ekor ikan tongkol. Di tempat yang sama, Budi membeli ikan seberat 60 kg yang terdiri dari 80 ekor ikan barunang dan 30 ekor ikan tongkol. Pertanyaannya, selisih berat seekor ikan kakap dan barunang adalah. Untuk memudahkan kita buat pemisalan ya. Kita misalkan ikan kakapnya sebagai X, kemudian ikan tongkol sebagai Y, dan ikan barunang sebagai Z. Berikutnya persamaan matematika untuk Iwan. Dia membeli 80 ekor ikan kakap, berarti 80X, kemudian tambah 30 ekor ikan tongkol, tambah 30Y. Beratnya 76 kg, sama dengan 76. Jelas ya? Selanjutnya Budi dia membeli 80 ekor ikan baruna, berarti 80 Z tambah 30 ekor ikan tongkol tambah 30 Y beratnya 60 kg sama dengan 60. Nah dari kedua persamaan ini 30 Y 30 Y sama ya, jadi kita eliminasi, kita kurangkan saja. Sehingga 80X dikurangi 80Z ini habis sama dengan 76 kurangi 60 sama dengan 16. Berikutnya 80, 80 sama, kita terus di luar kurung ya. Dalam kurungnya X min Z sama dengan 16. Sehingga X min Z-nya diperoleh 16 per 80. Ini sama dengan
0,20 kg. Jelas ya? Jadi jawabannya adalah D. Lanjut soal nomor 3. Ini kelanjutan dari soal nomor 2 ya. Jika harga 1 kg ikan kakap dan tongkol masing-masing Rp50.000 dan Rp42.000. Maka harga yang harus dibayar Butina dengan membeli 48 kg ikan yang terdiri dari 50 ekor ikan kakap dan 20 ekor ikan tongkol adalah. Kalau kita perhatikan jenis ikan yang dibeli Butina ini sama dengan yang dibeli oleh Iwan. Jadi persamaannya dalam X dan Y ya. Untuk Iwan, 80X tambah 30Y sama dengan 76. Kemudian yang dibeli Butina, 50X ditambah 20Y sama dengan 48. Selanjutnya dengan cara eliminasi, persamaan yang atas ini kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 3. Jadi 160X ditambah 60Y sama dengan 152. Kemudian yang bawah 150X tambah 60Y sama dengan 144. Kita kurangkan. 160 dikurangi 150, 10X. 152 dikurangi 144. Sama dengan 8. Jadi X-nya 8/10 atau 0,8 kg. Berikutnya nilai X ini kita substitusi ke salah satu persamaan ini. Kita ambil yang persamaan bawah. X-nya kita ganti 0,8. 50 kan 0,8 ini 40. Jadi 48 dikurangi 40-nya kan 8. Jadi 20Y sama dengan 8. Atau Y sama dengan 8/20 sama dengan 0,4 kg. Jelas ya? Setelah nilai X dan Y-nya kita peroleh, selanjutnya kita cari harga yang harus dibayar Butina. Sama dengan 50 ya kali X-nya 0,8 kali harga per kilogramnya 50.000 ditambah 20 dikali 0,4 dikali 42.000. 50 kan 0,8 ini 40 kali 50.000 2 juta. Ditambah 20 kali 0,4 8 kali 42.000 336.000. Sehingga hasilnya 2.336.000. Dan jawabannya adalah D. Jelas ya? Lanjut soal nomor 4. Ini kelanjutan dari soal nomor 2 dan 3 ya. Di pasar yang sama, Bu Dewi hanya membeli ikan barunang yang harganya Rp40.000 per kilogram. Jika ia membayar sebesar Rp480.000, maka berapa ekor ikan barunang yang dibelinya? Pada soal nomor 3, kita sudah peroleh nilai X, yaitu berat per ekor ikan kakap 0,8. X-nya 0,8. Kemudian pada soal nomor 2, selisih berat antara ikan kakap dan ikan barunangnya 0,2. Jadi X min Z sama dengan 0,2. 0,8 dikurangi Z sama dengan 0,2. Diperoleh Z-nya 0,8 kurangi 0,2 sama dengan 0,6 kg. Setelah itu harga yang dibayar oleh Bu Dewi itu dapat diperoleh dengan mengalihkan N dikali Z kali harga per kilogram. Di mana N-nya adalah jumlah ekor ikan barunang, dicari ya nilainya. Z-nya adalah berat per ekor yaitu 0,6 kg, kemudian dikali harga per kilogram. Harga yang dibayar 480.000. Sama dengan N-nya dicari, kali Z-nya 0,6, kali harga per kilogramnya 40.000 ya. 480.000 dibagi 40.000 bisa habis. 480.000-nya sisa 12, 40.000-nya sisa 1. Diperoleh N sama dengan 12 dibagi 0,6 sama dengan 20. Jadi jumlah ekor ikan barunang yang dibelinya adalah 20 ekor. Jawabannya D. Jelas ya? Oke, demikian soal dan pembahasan latihan UTBK SNBT. Semoga bermanfaat.
Semoga dapat membantu teman-teman untuk mempersiapkan diri menghadapi UTBK tahun ini. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.